Selamat siang guys, bersama channel Dunia Peliharaan. Hari ini saya khusus akan menampilkan cara merawat air kolam koi, yaitu dengan membersihkan filter atau bak filter yang ada di samping kolam, sehingga kolam ini bisa bertahan hingga tahunan tanpa kita kuras. Mari kita saksikan pembersihan filter air untuk kolam koi. Selamat menyaksikan. Ya, yang pertama kita akan matiin dulu pompa air. Ini ada 2 pompa air, kita matiin dulu. Oke, kita tunggu dia airnya habis dalam bak ini, sekitar setinggi air yang keluar dari bak ke kolam. Habis itu nanti kita coba kita bersihkan. Ini kita bisa lihat 2 bak ini kita ada biobol. Ini biobol juga fungsinya untuk menyerap kotoran juga. Nanti kita saksikan juga di dalam filter air, bak filter air ini apa aja bahan-bahan yang kita pakai. Oke guys, air udah berhenti, artinya kita udah siap bersihkan. Agar ikan koi tidak merasa kurang nyaman, kita tetap mau hidupkan satu pompa air, tapi untuk air mancurnya. Ini guys, kita coba hidupkan satu aja, kita balik nanti posisinya, jadi tetap ada air mancur sehingga ikannya bisa dapat bernapas. Karena kalau tanpa gelombang-gelombang air mereka akan lemas, mungkin hanya bisa bertahan sampai 7-8 jam. Lebih dari itu mereka akan lemas dan bisa lama-lama bisa mati. Ini kita coba satu aja guys yang kita pakai. Yang satunya. Oke. Nah guys, ya kita tetap bikin air mancur untuk mendapatkan gelembung-gelembung, biar ikan koinya tetap bisa bernapas dengan baik dengan adanya gelembung-gelembung. Kita hidupkan satu pompa air untuk menciptakan gelembung-gelembung biar ikan koinya merasa nyaman. Sementara yang pompa satunya kita udah angkat. Ini kita angkat, kelihatan sekali lumutnya luar biasa tebal. Padahal kalau pompa ini bisa 2 atau 3 bulan sekali kita bersihkan, tapi tebalnya lumut membuat pompa ini cepat kotor. Oke, kita mulai membersihkan. Kita ambil dulu serok penyaring, kita pindahin ke yang tempat bak sebelahnya. Air bak udah kita ambil, masukin ember. Lihat warnanya agak kehijauan karena ini warna lumut. Oke, kita angkat isi dari
bak filter. Ini ada batu diolit, ada busa, dan ada lapisan penyaring. Lihat nih, keranjang isi batu diolit kita angkat, kotor sekali, dan di dalamnya ada busa juga penyaring, kita angkat. Lihat nih, angkat, kotor sekali. Ini selama 6 bulan lebih sangat kotor, kita angkat. Biasa kotornya, lihat nih, kotor sekali, tebal sekali kotorannya, luar biasa. Warnanya coklat. Isi bak filter tadi kita udah ambil, ada penyaring dari plastik, ada busa yang luar biasa kotornya, ada busa-busa kecil, ada batu apung, ada bata. Ini tadi nanti fungsinya akan saya jelasin saat mulai pemasangan, mulai awal udah kita bersihin, nanti kita akan pasang. Ini untuk menempatkan penyaring ini biar dia tidak tenggelam. Harus ada di bawahnya ada rongga. Nah, untuk itu dikasih bata. Nah, ini ada batu apung ya. Ini batu diolit. Batu diolit ini fungsinya juga untuk membersihkan air. Saksikan kotoran dari endapan, sangat kotor sekali. Lihat kotorannya. Wah, ini udah sekitar 6 bulan lebih tidak saya kuras. Luar biasa kotorannya. Coba penyaring ini langsung kita buang dalam saluran pembuangan. Air yang kita tadi ambil dari bak penyaring bisa kita gunakan untuk membersihkan bak, sehingga kita nggak perlu ngambil air pam langsung kita ngiris. Dan itu warnanya sangat gelap, kotor sekali. Pembersihan bak ini sebenarnya cukup satu bak bergantian. Jadi misalnya hari ini bak yang pertama ini kita bersihin, bak kedua seharusnya bisa berapa hari kemudian atau 1 minggu kemudian. Ya, sudah mulai bersih, tapi kita tidak akan bersih sekali, artinya kita tidak gosok ini tembok, karena kita tidak ingin bakteri-bakteri yang menempel di dinding-dinding bak filter ini mati atau hilang, larut. Karena bakteri-bakteri yang ada di dinding-dinding ini sebenarnya fungsinya juga bisa buat membuat air lebih jernih. Kita bersihkan yang pertama plastik penyaring, dan dengan air yang kita ambil dari bak sampai bersih. Setelah itu batu apung, lihat kita cuma celupin aja, nggak usah kita bersih, celupin aja ke air. Masuk batu bata, tadi udah kita bersihin ini plastik penyaring. Nanti kita akan pasang. Bagaimana cara memasang penyaring, plastik penyaring. Jadi kita bata, kita taruh di ujung
ini konten saya buat sendiri tanpa ada bantuan, sehingga agak repot memang. Kita taruh di ujung-ujung. Oke, sementara yang gede kita taruh di tengah. Nah, ini posisinya. Nanti penyaring, plastik penyaring kita taruh di atas. Nah, harus ada rongga. Nah, nanti kita rapiin, harus ada rongga di apa namanya, di bawah plastik penyaring harus ada rongga. Rongga itu ada rongga buat air bersih yang nanti dari pipa ini kita masukin di antara rongga itu. Nanti kita atur lagi seperti ini pemasangan pipa penyaring. Lihat, pipa masuk di sela-sela plastik, penyaring plastik, baik yang pipa kecil maupun pipa yang besar. Sela-sela nanti air bersih di bawah penyaring plastik ini. Sebenarnya kalau tidak ada penyaring plastik bisa kayak saringan buat pasir ya. Saringan pasir itu bisa dipakai, tapi dia harus tetap dilapisin, atasnya lapisin busa, karena kan penyaring pasir itu cukup besar lubangnya. Di kotorannya dia akan nerobos turun ke bawah sehingga airnya nggak bisa jernih. Kalau pakai penyaring plastik ini lubangnya kecil-kecil sehingga kotorannya dia akan mengendap di atas. Air yang bersih dia akan masuk menerobos menerobos saringan plastik ini, sehingga yang di bawahnya itu air bersih dan dia akan naik nanti melalui dua pipa ini, naik ke atas pindah ke penyaring sebelah. Itu cara kerjanya. Nanti setelah ini kita akan taruh batu yolit. Kita bersihin dulu batu yolitnya, kotor sama busa kita bersihin, nanti kita taruh di atasnya. Betapa kotornya air yang untuk membilas batu yolit ini tadi udah saya masukin ke ember. Air sangat kotor, kita bilas lagi dengan air pump. Kita bersihin, nggak semprot, nggak usah terlalu bersih, yang penting kotorannya udah banyak yang hilang. Selain batu yoli yang dibersihin juga bisa, lihat nih, busa sangat kotor luar biasa. Kita akan bersihin dulu, kita rendam biar kotorannya larut dengan air. Nanti kita juga akan semprot dengan air pump. Yang pasti ini sih kita akan bersih ya. Lihat, air sangat hitam, air bekas dari cucian busa, sangat gelap hitam. Lihat biobol yang telah kita bersihkan, kita masukkan dalam bak penyaring. Batu neolit kita tutup dengan busa lembut yang tadi busa kita bersihkan. Lihat, kita akan tutup lagi dengan keranjang yang lubangnya agak gede, agak besar. Dia akan menghambat lajunya, terutama untuk lumut-lumut yang sebesar ini. Dia akan ditahan sehingga enggak turun ke bawah, enggak sampai ke bawah penyaring plastik yang paling bawah, karena udah ketahan oleh keranjang yang lubangnya agak gede.
kajang hitam udah kita pasang sehingga bak udah bisa kita aliri air dari kolam. Nanti kita pindah. Ya, sudah mulai mengalir ke samping. Sudah mulai mengalir ke samping. Pertama ke bak kedua. Nanti kita lihat perbandingannya. Air yang dipompa langsung dari kolam dengan air yang sudah masuk ke bak penyaring, proses penyaringan dari bak pertama ke bak penyaring kedua. Ini lihat, memang ini udah bersih karena memang kolamnya airnya udah bersih, kelihatan udah bersih, tapi ada kotoran-kotoran dikit, mungkin itu lumut. Kita akan ambil yang dari penyaring, yang ada dari penyaring. Lihat tidaknya bersih, benar-benar bersih airnya. Ini baru satu bak penyaring ya, apalagi nanti kalau kita ambil langsung dari udah tersaring 2 kali, bak pertama dan bak kedua langsung dia mengalir ke kolam, itu pasti airnya lebih bersih airnya. Oke, demikian proses pemeliharaan air kolam agar ikan menjadi tetap besar, sehat, jarang sakit, dan kita juga tidak perlu menguras air kolam, bahkan bisa tahunan, 2-3 tahun kita nggak perlu kuras. Paling karena ini musim kemarau, paling kita hanya menambahkan air agar air kolam permukaannya tidak terlalu rendah sehingga ikan koi dapat berenang dengan bebas. Demikian proses pembersihan bak penyaring, semoga menjadi referensi bagi para pemula, terutama hobi koi pemula, bisa melihat proses pembuatan bak penyaring, pembersihannya, sehingga kita bisa menikmati ikan koi dengan senang tanpa harus sering menguras, dan itu bisa memboroskan air pump, bisa naik biaya abonemennya, biaya rekeningnya. Tapi dengan kita memiliki bak penyaring yang benar, maka kita tidak perlu lagi membuang-buang uang untuk terus mengganti atau menguras kolam ikan koi. Demikian, terima kasih bersama channel Dunia Peliharaan. Nantikan tayangan-tayangan berikutnya. Kalau Anda suka, silahkan subscribe, like, dan bisa share ke teman-teman penghobi ikan koi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.